lagi di segmen Ujuk-Ujuk Podcast bersama aku, Septiana. Hari ini kita akan membahas tentang kesuksesan. Tentunya aku nggak sendiri dong, aku bakal ditemani sama 3 narasumber yang cakep-cakep. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah baik sih. Insya Allah ya. Puji Tuhan ya. Oh iya, biar teman-teman yang nonton ini nggak penasaran, gimana kalau kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Mungkin dari dulu ya. Perkenalkan, nama aku Gapan. Aku Vira. Aku dia. Oke, salam kenal ya kak. Kenal juga. Oke, jadi di sini kita kan bakal membahas tentang kesuksesan nih. Menurut kalian sendiri, definisi kesuksesan itu apa? Siapa dulu nih? Aku ya? Iya. Oke. Menurut aku definisi kesuksesan itu tuh ketika kita itu berhasil keluar dari lingkungan yang negatif dan toksik. Jadi kesuksesan menurut aku itu ketika kita berhasil dari lingkup nih, kita udah masuk ke lingkungan yang toksik ini, terus kita merasa nggak nyaman nih, nggak bener nih teman-teman gue di sini. Habis itu kita bisa nge-cut off mereka dari lingkungan hidup kita. Jadi itu menurut aku udah menjadi definisi kesuksesan untuk kita, karena kita tuh berani untuk menghindari seseorang yang merugikan diri kita sendiri gitu. Intinya gitu ya. Untuk Kak Vira sendiri? Kalau aku ya, sebenarnya ini juga sebuah mimpi atau tujuan hidupku gitu. Aku mendefinisikan sukses itu sebagai sebuah kebebasan, merdeka ketika kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau. Kita bebas dari semua tanggungan, pressure yang kita terima dari lingkungan, kayak gitu kan. Kalau dari Kak Vira sendiri? Kalau dari aku sendiri, suksesan tuh as simple as kayak kita mencapai hasil dari tujuan kita gitu sih. Udah sih itu aja sebenarnya suksesan menurut. Iya, emang aslinya kayak gitu. Iya kan? Iya. Perspektif ada. Oh. Nah, setelah definisi dari kesuksesan tadi, ada nggak sih kesuksesan yang udah kakak-kakak ini capai? Waduh, Ini ya. sensitif ya. Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Jadi berdasarkan dengan definisi sukses itu tadi yang aku jabarkan, kayak aku ini pada tahun 2020 kemarin pas lulus SMA, itu aku udah sempat ikut UTBK dan alhamdulillahnya keterima di salah satu kampus yang ada di Sumatera. Nggak usah disebutin ya. Iya. Dan Endorse soalnya. ya, long story short, akhirnya dia mikom deh. Oh, Kalau untuk Kak Vira sendiri? Kalau aku apa ya, mungkin mirip-mirip berarti kali. Karena ya tadi kita melihat kalau aku mendefinisikan kesuksesan itu sebagai sebuah kebebasan, aku bisa mengambil contoh kejadian yang sama tapi di tahun yang berbeda ya. Aku di tahun 2021 aku berhasil masuk ke salah satu universitas yang ya oke lah gitu kan. Oke lah gitu. Universitas negeri neng gitu kan. Cuman karena ternyata lingkungannya sebegitu beratnya buat aku, pressure yang didapat, terus kayak apa ya, karakter orangnya tuh aduh nggak match nih gitu kan. Itu draining energi banget kan buat aku. Jadi aku harus berani nih ngambil a big step untuk bisa keluar dari lingkungan itu. Dan akhirnya kita jadi satu kampus ya. Kami kampus. Oke. Untuk aku ya, nah terakhir kalau definisi apa ya tadi, kesuksesan yang telah aku capai. Sebenarnya kalau kesuksesan itu bukan berarti kita harus sudah jadi orang kaya atau enggak kan. Jadi kalau aku nih dulu dari SMP terus pindah ke SMA, terus itu tuh aku ikut salah satu organisasi, dan itu organisasi memang utama di sekolah itu. Dan itu tuh pertama kali aku ikut organisasi ya. Jadi itu terus tiba-tiba aku lolos juga, aku makanya langsung kayak aduh seneng banget, alhamdulillah. Terus jadi pengen ikut lagi jadinya, jadi ikut lebih semangat lagi gitu.
nagih ya. Iya, betul. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara kalian untuk mencapai kesuksesan itu kan? Aku ini belum aku sebutin kan ya tadi organisasi apa. Jadi aku ikut organisasi OSIS di sekolah. Jadi caranya tuh dulu yang pertama juga niat ya, nggak peres mau ikut cuma pengen terkenal aja. FOMO gitu Iya ya. betul, mau jadi populer di sekolah ini khusus nih nggak gitu. Jadi yang pertama tuh niat, terus yang kedua yang pastinya tuh izin orang tua juga kan kita ikut kegiatan pulang sore dan sebagainya. Yang ketiga kita juga tentunya belajar dong apa aja materi wawancara yang bakalan kita dapetin. Aku buka YouTube dan sebagainya. Terus yang terakhir deketin kakak kelas. Sign up. Pengalaman ya? Pengalaman. Ini pengalaman banget sih. Pengalaman yang sangat pribadi ya. Tapi bukan berarti kita harus pacarin tuh enggak, tapi deketinnya tuh dalam artian kita kan peres juga perlu, Iya, tapi kita deketinnya ya yang kayak Untuk baik, relasi ya, aja ya. betul. Tuh. Kalau dari Vira sendiri nih, Kalau aku yang melihat yang ambil contoh yang kesuksesan tadi itu yang paling utama itu tuh kita harus jujur sih sama diri kita sendiri, jujur mengakui apa yang udah kita punya, apa yang sudah terjadi dalam diri kita gitu kan. Pengakuan dalam diri itu penting banget. Jadi setelah kita punya pengakuan itu, kita punya validasi untuk diri kita sendiri, kita jadi tahu nih potensi apa sih yang sebenarnya tuh ada gitu di dalam diri kita yang bisa kita gali lebih dalam gitu kan. Itu kan juga sumber suksesan buat di masa depan nanti kan. Gitu sih. kalau kita Kalau dari aku sendiri mungkin boleh nggak sih nggak yang sesuai dengan itu tadi dengan contoh? Oh ya, jadi menurut gue sesuai dengan definisi yang udah aku kasih tadi, apa yang perlu kita lakukan itu pertama itu kita ini dulu tentuin tujuan yang jelas dulu, kita tuh mau gimana. Lalu tuh yang kedua tuh kita berusaha untuk mengatur waktu, tentunya mengatur waktu untuk apapun yang sejalan dengan tujuan yang udah kita buat. Yang ketiga itu tentunya kita belajar mengembangkan diri, terus tuh ada ini juga konsisten itu perlu kan. Dan yang terakhir jangan takut akan kegagalan. Kalau misalnya gagal, bangkit, moving forward lagi, kita terus buat ngejar tujuan kita. perlu banget nih cara-caranya kita catat ya. Apalagi yang tadi ya, yang OSIS tadi. Iya. Kakak kelas itu penting. Penting, sangat penting. Relasi orang dalam. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dunia ini kan banyak banget nih tokoh kesuksesan ya. Nah, kayak ini punya nggak tokoh kesuksesan? Terus kayak apa yang membuat kalian istilahnya tuh kayak mengidolakan tokoh kesuksesan? Ada pengaruh apa gitu Iya. ya? Dari aku ya. Oke. Kita santai di sini kan, gitu. Aku melihatnya tuh karena dulu aku penggemar Iqbal Ramadan ya. Tapi Sonic ya? betul. Tapi ini bukan soal Iqbal. Oke. Ya temennya Iqbal. Kak Prilly Latuconsina. Ya, dia ada role model ya kan, karena di usianya beliau yang masih ibaratnya terhitung muda enggak sih, soalnya masih 20-an ya. Udah banget. Dia udah jadi dosen di salah satu univ, itu memotivasi aku untuk lanjut ke S2 sih, karena untuk jadi dosen kan nggak cukup hanya S1 kan, jadi aku memotivasi diri aku untuk melanjutkan pendidikan itu. Kalau aku ini sih kayak aku punya mimpi untuk jadi yang independent woman gitu lah, ya kan? Kelihatan sih ya. Waduh. She's an alpha girl. Oke, amin. Nah, kayaknya nggak asing sih role model seorang independent woman Indonesia yang terkenal gitu. Ya kita semua tahu ya, Maudy Ayunda. Ya kan udah apa ya, sampai kuliah di luar negeri di universitas ternama gitu kan. Terus dia juga punya banyak talenta, bisa nyanyi, bisa actingnya juga keren banget ya kan.
public speakingnya juga keren. Nggak bisa ditanya. Itu kayak definisi semua perempuan Indonesia yang pengen jadi independent woman tuh harus lihat dia sih, betapa gigihnya dia belajar, kesukaan dia terhadap sesuatu yang baru gitu. Siapa sih yang suka belajar di sini kayaknya? Susah nggak sih masa Aku masih untuk kayak mencintai belajar. Aku sendiri susah ya untuk kayak belajar yang benar-benar baca buku, yang buku-buku materi gitu lah. Kalau buku novel mah ya konsumsi sehari-hari ya beda gitu. Cuma belajar untuk belajar hal baru itu susah. Konsistennya sih. Kalau untuk aku sih mungkin kalau misalnya dua ceritanya kan ngambil tokoh yang dikenal gitu. Iya. Kalau aku sendiri almarhum bapak. Jadi kayak almarhum bapak itu gimana dia dari keluarga yang emang pasti ekonominya di bawah gitu lah ya, bukan yang cukup dan juga bukan yang lebih gitu, tapi emang di bawah. Terus dia alhamdulillahnya dia jadi PNS, habis buka PNS itu dia terus lagi buat ngembangin bisnis angkot. Tau gak sih? Dulu tuh bapakku tuh yang punya usaha angkot. Jadi sebelum ada kayak ojol atau segala macam tuh bapakku punya ini usaha angkot gitu. Angkot tuh jadi salah satu angkutan yang umum digunakan oleh ini sih warga di sana. Terus tuh nyampe akhirnya bapakku diangkat jadi kepala bidang di suatu instansi. Terus tuh yaitu untuk menghidupi kami sekeluarga. Dan ya udah ada sih. Oke, namanya hidup ya sih. Iya. Maaf bapak. Keren-keren banget ya tokoh yang kalian idolakan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kan ada 4 model personality plus nih. Ada sanguine popular, ada choleric powerful, ada melancholy perfect, sama pragmatic peaceful. Nah, menurut kalian nih, yang paling cocok untuk seorang entrepreneur dan alasannya itu apa? Dari dulu ya. Jadi setelah yang aku baca beberapa waktu lalu, aku sempat baca kebetulan. Jadi sanguin sih, aku mikirin terus sanguin. Tapi terlepas dari pemilihan ini, sebenarnya masing-masing individu itu punya keunikan dan kemampuan masing-masing ya mengenai kepribadian mereka ya. Tapi kalau boleh milih, aku pilih yang sanguin. Kenapa sanguin? Karena yang setelah aku baca, sanguin itu orang itu optimis dan pertama. Kita tuh harus optimis dong dengan bisnis yang pengen kita buat ya sih. Terus yang kedua itu ada mudah bergaul. Mudah bergaul juga harus sejalan dengan sifat sanguin yang lain, yaitu berkomunikasi dengan baik. Kenapa kita perlu untuk mudah bergaul dan juga berkomunikasi dengan baik? Tentunya kita tuh nggak ngejalanin bisnis itu sendiri dong. Perlu pihak-pihak lain yang juga menopang bisnis kita tersebut. Jadi semakin kita mudah bergaul dengan berkomunikasi yang baik, kayaknya itu cocok sih buat jadi entrepreneur. Kepribadian itu karena kayak mudah banyak kalah. Mudah banyak kalah ya. Kalau aku melihat entrepreneur itu kan sebagai industri yang apa ya, banyak naik turunnya ya. Nah, jadi menurutku yang cocok dan mampu bertahan dengan baik di sana adalah orang dengan tipikal personality yang koleris, yang powerful. Aku meng-highlight sifat dia yang goal oriented sama yang kuat itu tadi. Kenapa goal oriented? Karena seperti yang Kak Gatan bilang, kalau bisnis itu nggak dijalankan satu orang doang gitu kan, butuh banyak orang. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah kalau terlalu banyak menerima saran atau mendengar saran dari orang lain, masukan itu, takutnya dia kehilangan arah itu loh. Jadi kayak terlalu banyak pilihan itu nggak baik sebenarnya, dan dia jadi kehilangan value-nya dia sendiri gitu kan. Maunya bisnis ini tuh kayak gimana dia jadi nggak tahu, dia malah ngikut orang lain. Nah itu yang penting sih, dan karena orang koleris ini kuat ya, aku mikirnya dia bakalan tahan banting sih menghadapi dunia bisnis yang itu kan naik turun banget ya, dan ngaturnya tuh susah banget untuk bikin bisnis itu. Jadi bener harus kuat sih gitu. Kalau aku sama kayak Kak Gatan tadi, sanguin. Karena sanguin ini menurut aku tuh dia kayak orang yang suka cari pengalaman, dan dia tuh belajar dari pengalaman yang dia ambil. Dia juga senang sama pengalaman yang dia ambil, yang dia lakuin. Jadi menurut aku untuk menjadi seorang entrepreneur adalah
orang yang mau belajar dan dia tuh senang akan hal itu, jadi nggak yang terpaksa dia melakukan itu. Jadi hasilnya kalau misalkan kalau dia senang dan memang dia mau kan hasilnya juga bagus ya, nggak terpaksa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanyain tentang karisma sama inner beauty. Menurut kalian nih, kedua hal itu tuh udah ada dari lahir atau harus diusahakan? Jadi siapa dulu nih? Dia dulu deh. Aku Ya. karisma itu apa ya? Kalau lihat orang yang berkarisma itu tuh kadang bisa dibentuk nggak sih? Karisma itu sebenarnya tuh bisa dia dibuat-buat, bukan dibuat-buat dalam artian negatif ya, maksudnya dia bisa membentuk itu. Tapi kalau yang soal inner beauty itu menurut aku dia harus punya 3B, yaitu yang pertama ada beauty, yang kedua ada brain, yang ketiga ada behavior. Yang pertama itu beauty, maksudnya nggak cuma dari mukanya dia cantik, tapi dia cantik hatinya juga. Ya, benar. Terus yang kedua brain itu tentunya punya wawasan yang luas ya. Kalau cuma cantik tapi nggak punya wawasan juga Kurang ya? kurang ya. Dan yang ketiga adalah behavior, tadi adalah attitude-nya gitu. Maksud dari Kalau aku antara karisma dan inner beauty itu, kalau karisma itu kadang tuh dari lahir orang itu emang udah punya gitu karisma. Cuman memang ada beberapa orang yang harus mengusahakan dulu nih biar dia terlihat karismatik. Walaupun itu dibuat-buat atau gimana ya, fake it until make it lah gitu kan. Yang penting kan PD-nya dulu. Kalau inner beauty itu yang pasti itu harus dibuat sih, maksudnya kita nggak yang inner beauty itu kan kalau aku ngeliatnya berhubungan dengan attitude tadi ya, jadi memang setiap orang tuh harus punya inner beauty. Aku mandangin sebagai orang yang positif. kalau dari Kak Gatin sendiri, Kalau menurut aku, kalau untuk karisma itu bisa dua nih perspektif itu tadi ya, ada dua. Jadi yang pertama kalau misalnya bisa dari lahir itu ya mungkin dia terlahir dengan karas yang karismatik gitu, kayak lebih ke fisik mungkin, tapi juga bisa dibentuk karismatik dengan melalui pengembangan diri kayak latihan atau apa gitu tentang emosional dia, lalu juga ada pelatihan kepemimpinan karismatik juga tentunya. Nah itu tuh yang membuat dia menjadi, kalau misalnya udah melalui pengembangan tersebut tuh membuat dia menjadi pribadi yang lebih menarik pokoknya daya tarik dia itu tentunya makin tinggi untuk dilihat oleh orang lain gitu. Kalau inner beauty itu lebih berhubungan dengan sisi emosionalnya. Kenapa? Inner beauty itu dia berhubungan dengan nilai-nilai seseorang, nilai-nilai karakter dirinya, lalu juga sisi moralitasnya tentunya kan, dan juga tentang ininya karakter individunya sih. Jadi semua hal itu kan semua hal yang telah aku sebutin tuh sebenarnya bisa dibentuk dan juga dikembangin kan. Jadi inner beauty itu bisa dikembangin. Jadi pokoknya sesuai dengan definisinya tadi. oke, jadi dari penjelasan kakak tadi itu berarti inner beauty sama karisma bisa dibuat dan bisa dari dalam diri sendiri ya. Nah, gimana sih cara mengembangkan inner beauty itu sendiri? Tergantung masing-masing nggak sih kalau itu? Iya. Sebenarnya yang tadi sih dikembangin kayak ikut pelatihan sebenarnya bisa nggak sih kayak kita ikut pelatihannya itu sih kita kembangin diri juga, terus juga itu harus ada usaha untuk ininya nggak sih kayak perubahan dari dalam diri nggak sih? Soalnya kan itu kan tentang emosional kita kan, jadi kayak kalau misalnya kita mau menciptakan image yang baik gitu, jadi ya kita harus menjadi orang yang baik, terus juga tentunya kita kayak pokoknya berhubungan dengan baik deh. Biar baik ya. Iya, kita tuh positif gitu loh. Tapi aku mikir emang kalau misalkan inner beauty sama karisma nggak bergantung sama lingkungan kita juga. Itu tergantung, iya, tergantung sih. Iya. Itu balik lagi ke orangnya gimana dia mengendalikan diri kan. Gimana dia memfilter apa yang bisa masuk ke dalam dirinya, ya kan. Dan memang harus punya prinsip gitu loh. Boundaries ya. Boundaries juga penting. Aku rasa kayaknya waktu perbincangan kita ini cukup sampai sekian. Sebenarnya kayaknya
Bisa sih kita lanjut, tapi waktu untuk Mungkin di off Oh, di off. aja. Kita kibarnya lanjutan di belakang. Iya. Diskusi. I'm sorry. Oke. terima kasih untuk kakak-kakak yang udah datang untuk tampil di podcast hari Terima kasih ini. sudah Makasih mengundang ya, kami. makasih udah mengundang Tatiana. Oke, cukup sekian untuk podcast hari ini. Nantikan podcast selanjutnya ya. See you. Dadah. Amin.